Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bergabung di saat teduh pagi hari ini. Di mana hari ini adalah hari pertama kita bisa memulai kembali saat teduh pagi ini di bulan Oktober ini, semua karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita satukan hati kita untuk memulai saat teduh pagi hari ini dan membuat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi ini kami sangat bersyukur kami bisa datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam Zoom ini untuk mengikuti saat teduh pagi ini. Kami sungguh bersyukur atas hari baru ini ya Bapa, yang selalu membawa kesegaran baru dan membangkitkan semangat baru di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur atas nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu di setiap kami ya Bapa. Bapa, pagi ini kami mau mempersembahkan hati dan hidup kami kepadamu. Kami mohon hadirlah ke tengah-tengah kami, berkati kami untuk 30 menit ke depan dalam mengikuti saat teduh ini ya Bapa. Urapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, serta bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi kami di dalam menjalankan kehidupan kami masing-masing di sepanjang hari ini. Urapi kami juga ya Bapa yang bertugas melayani di pagi hari ini. Pakai kami sebebas-bebas-Mu, sesuai kehendak-Mu ya Bapa, untuk kemuliaan-Mu. Berkati juga peralatan komunikasi kami, jaringan internet kami masing-masing, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Biar kami boleh memberi yang terbaik dari hidup kami untuk kemuliaan-Mu, serta menjadi berkat di antara sesama kami. Dan kuduskanlah ruangan di mana kami berdoa ya Bapa, supaya tidak ada kuasa apapun yang dapat mengganggu dan mencuri kemuliaan-Mu di saat kami memuji dan menyembah-Mu. Bapa, ini kami mau menyerahkan saat teduh pagi ini ke dalam kuasa tangan-Mu ya Bapa. Pimpin kami ya Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Kita berkumpul pada pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita bawa hati kita semua untuk Dia yang kita sembah dan kita puji namanya. Ya Tuhan Allah yang sungguh mengasihi kita semua. Dia sangat mencintai kita. Dia yang memelihara hidup kita. Dia yang mencukupkan kita dengan segala hal. Hanya Dia yang kita puji. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan
memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Benar Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Engkau mengisi ruang-ruang hati kami, Tuhan. Engkau sungguh baik hati. Engkau memperhatikan hidup kami. Tapi seringkali kami mengecewakan-Mu, Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, yang kami juga tidak pernah sadari bahwa itu adalah kesalahan yang membuat Engkau kecewa, Tuhan. Pada hari ini kami mau datang. Kami mau bawa hati kami, Tuhan. Ya Roh Kudus, dampingi kami supaya kami bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan kami. Kami rindu kepada Dia yang mengasihi kami. Lawati kami Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami menyembah dan memuji-Mu dalam roh dan kebenaran. Sebab Engkau adalah kebenaran kami Tuhan. Engkau jalan kehidupan kami. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku.
Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku Kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau layak kami sembah. Angkat suaramu, sembahlah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Mari kita hening di hadapan Tuhan, dengarkan suaranya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah anak-Mu Laura, urapi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pagi ini saya ambil dari bacaan kedua dari Injil dari Filipi bab 2 ayat 1 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Pakailah hamba-Mu ini, Laura, yang tiada artinya di hadapan Engkau, Bapa. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib kaki Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kami. Biarlah Engkau sucikan hati pikiranku saat ini, Bapa, sehingga kami juga boleh membuka hati untuk apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami pagi hari ini, ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 3.
Kita semua merupakan anggota tubuh Kristus yang harus hidup dalam satu kesatuan dan kerukunan. Tuhan selalu menganggap kita sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tubuhnya. Kita semua dikaruniai Tuhan peranan masing-masing yang unik dan spesial. Kita punya talenta yang berbeda-beda untuk kita pergunakan dengan kita saling melengkapi dan saling menolong satu dengan yang lain. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ada dalam firman-Nya di 1 Korintus 1 ayat 10. Sebagai anak-anak Tuhan yang Dia kasihi, kita sudah dipilihnya dan kita punya talenta masing-masing yang berbeda-beda, misalnya dalam berdoa atau membawakan firman, pujian, multimedia, membuat desain. Marilah kita gunakan semua itu, talenta-talenta yang Tuhan sudah titipkan kepada kita untuk kemuliaan, bukan untuk kita memegahkan diri kita, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita dapat bersatu hati, misalnya di dalam pelayanan, kita dapat saling membantu, maka kita akan meringankan tugas satu sama lain. Bukan untuk mencari kepentingan sendiri, mencari pujian yang sia-sia. Tetapi seperti juga dalam firman-Nya dalam Roma 12 ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Semua bakat, talenta, kepandaian yang kita miliki itu semuanya hanyalah berasal dari Bapa kita. Tanpa kita tidak mampu berbuat apa-apa. Begitu juga dalam pelayanan di keluarga. Tuhan menginginkan kita agar kita juga tidak bermegah diri. Suami, istri, anak-anak, kita saling menghargai satu sama lain. Kita hidup dalam kasih Tuhan. Ketika kita bisa hidup dalam kasih Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya kepada kita dan damai sejahtera yang hanya berasal daripada Tuhan. Tanpa Dia, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Menjadi pribadi yang rendah diri adalah mengenali dengan penuh syukur kepergantungan kita kepada Tuhan. Memahami bahwa kita memiliki kebutuhan tetap akan dukungan Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kerendahan hati adalah suatu pengakuan bahwa bakat-bakat dan kemampuan yang kita miliki semuanya adalah karunia dari Allah. Seperti juga dalam nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun-embun di Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ada dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Ada juga nyanyiannya, oh betapa indahnya bila kita saudara seiman selalu hidup dalam persatuan. Robohkanlah semua tembok-tembok penghalang yang dapat menjauhkan diri kita daripada berkat-berkat Tuhan yang mau Tuhan limpahkan dari dalam kehidupan kita. Jauhkanlah diri kita dari segala keegoisan dan penyakit AIDS. Apa itu AIDS? Angkuh, iri hati, dengki, dan sombong. Itu akan menjauhkan kita dari berkat-berkat yang seharusnya Tuhan akan kirimkan dalam kehidupan kita. Belajarlah dari teladan Yesus di dalam Injil, dalam bacaan hari ini, Filipi 2 ayat yang ke-7. Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pengosongan diri dalam bahasa Yunani disebut juga dengan kenosis, pengosongan diri atas kehendak pribadi dan menerima kehendak Allah sepenuhnya dalam hidup kita. Kita diajar untuk kita boleh mengelola kedagingan kita, kemelekatan hidup kita, lewat penyangkalan diri dan memikul salib kita masing-masing. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku,
ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ada dalam Lukas 9 ayat 23. Ketika saat ini, walaupun ketika kita mengikut Yesus, ada banyak beban yang harus kita pikul, kita tanggung, permasalahan hidup kita belum dijawab, diselesaikan dalam doa, ingatlah bahwa Tuhan Yesus dalam kesetaraannya dengan manusia, dia telah mau merendahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita, memikul dosa-dosa kita. Kita semua telah dimenangkan dengan kebangkitannya dari kayu salib. Dan Allah mengingat dia dan memuliakan namanya karena ketaatannya setia kepada kehendak Bapa. Mari dalam segala proses hidup kita belajar selalu untuk menjadi pribadi yang selalu dapat bersatu hati, baik dalam pelayanan di keluarga kita, dalam pelayanan dalam komunitas. Kita tidak mau mencari keuntungan untuk diri kita sendiri, tetapi kita mau memuliakan nama Allah. Biarlah nama Tuhan kita semakin ditinggikan dan kita semakin kecil. Kita juga belajar selalu setia menjalankan 5 senjata rohani kita, sehingga kita boleh mengalami berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Janji Tuhan adalah janji ya dan amin bagi setiap orang yang percaya kepada kehendak-Nya, yang mau terus setia dan dalam kasih hidup bersama-sama menjadi pribadi yang boleh menjadi berkat, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh memuliakan nama Tuhan, terutama juga di dalam keluarga kita. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena pada pagi hari ini kami sudah berkumpul bersama pada pagi hari ini untuk mengikuti saat teduh. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang berkarya pada saat teduh tadi. Berkatilah kami agar dapat melakukan apa yang Kau kehendaki. Bapa, kami mau berdoa juga untuk Pupila dan Bapak Paulus. Berkati pelayanan mereka dan keluarga mereka, serta keluarga pelayan KPH, agar dapat melayani dengan baik dan penuh dengan semangat. Ini semua kami mohon lewat pengantaran Yesus Tuhan kami. Marilah mendoakan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh pagi ini. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan hidup kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. 1, 2, 3. 1, 2. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.